Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang telah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan bagi seluruh alam, berisi pokok-pokok ajaran akidah, ibadah, muamalah, kisah, nasihat dan pelajaran. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Kajian kita pada malam ini adalah Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Sirata yaitu jalan, asalnya siratun, yakni berupa isim. Alladzina yakni orang-orang yang an'amta telah Engkau beri nikmat iman dalam bentuk fi'il madi atau bentuk lampau. Alaihim atas mereka, yakni nabi, orang soleh dan syuhada dan orang-orang solehin dan siddiqin. Ghairi asalnya ghairun, bukan jalan, al-maghdubi mereka yang dimurkai, alaihim atas mereka karena kesombongannya seperti Yahudi, wala dan bukan pula ad-dallin jalan mereka yang tersesat karena kebodohannya seperti Nasrani. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat adalah kesenangan hidup dan kenyamanan yang sesuai dengan diri manusia. Nikmat menghasilkan suatu kondisi yang menyenangkan serta tidak mengakibatkan hal-hal negatif, baik material maupun imaterial. Kata ini mencakup kebajikan duniawi dan ukhrawi. Sementara ulama menyatakan bahwa pengertian asalnya berarti kelebihan atau pertambahan. Nikmat adalah sesuatu yang baik dan berlebih dari apa yang telah dimiliki sebelumnya. Seseorang dapat membayangkan apa saja nikmat-nikmat Allah yang telah diperolehnya dengan melihat modal apakah yang dimilikinya sendiri sebelum hadir di pentas dunia ini. Adakah yang dimiliki manusia sebelum ini?
firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa ketika dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, karena dia belum ada. Surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 1. Kalau demikian, keberadaan di pentas bumi ini adalah nikmat atau suatu penambahan dan kelebihan. Apakah manusia sebelum berada di pentas ini telah memiliki kekayaan, ilmu pengetahuan, anak, istri, pakaian, kedudukan, kekuasaan, petunjuk, dan lain-lain? Jawabannya secara gamblang dan jelas tidak atau belum. Buktinya, ada manusia yang tidak memiliki paling tidak sebagian dari apa yang disebut itu. Kalau demikian, semuanya itu adalah nikmat-nikmat Allah, sehingga pada akhirnya apapun yang berada dalam diri manusia, dalam lingkungan, bahkan di seluruh alam raya ini, semuanya adalah nikmat Allah, sehingga tepatlah ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Yang artinya, dan dia Allah telah menganugerahkan kepada kamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Quran Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34. Kamu tidak mampu menghinggakannya, dalam arti tidak mampu menghitungkannya karena dia tidak terbatas. Karena nikmat Allah sangat banyak. Nikmat-nikmat Allah beraneka ragam dan bertingkat-tingkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ada yang memperoleh tambahan yang banyak, ada pula yang sedikit. Ada tambahan yang sangat bernilai, ada pula yang relatif kurang. Kata ni'mah, bahasa Arab, Indonesia nikmat, yang dimaksud oleh ayat terakhir surah Al-Fatihah ini adalah nikmat yang paling bernilai. Yang tanpa nikmat itu, nikmat-nikmat lainnya tidak akan mempunyai nilai yang berarti, bahkan dapat menjadi niqomah, yakni bencana. Niqomah itu pakai kop ya, kalau nikmat pakai ka, pakai ain, ni'mah. Kalau nikmah, bencana. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni nikmat Islam dan penyerahan diri kepadanya. Memang seringkali Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna-makna tersebut. Bapak, Ibu, adik-adik, dan kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salih berdasarkan surah An-Nisa 69. Jalan merekalah yang kita minta. Merekalah ahlul hidayah wal istiqomah, yakni orang-orang yang memperoleh hidayah dan dapat beristiqomah. Ciri jalan mereka adalah setelah mengetahui yang hak, yakni yang benar,
mereka mengamalkannya, belajar dan beramal. Adapun orang-orang yang dimurkai baik oleh Allah maupun oleh kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ciri jalan mereka adalah setelah mengetahui yang hak, mereka tidak mau mengamalkan sehingga mereka dimurkai, belajar dan tidak beramal. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ciri jalan mereka adalah tidak mengenal yang hak sehingga mereka tersesat, beramal tanpa belajar. Ayat ini mengajarkan agar menisbahkan segala yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang buruk harus dicari terlebih dahulu penyebabnya. Ini dipahami dari penisbahan pemberian nikmat kepadanya, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sedang menyangkut murka tidak dinyatakan yang engkau murkai, tetapi dimurkai. Dianjurkan setelah membaca ayat ini di dalam salat mengucapkan amin. Amin, bukan amin ya. Amin, 2 harakat. Amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah. Ia tidaklah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu mereka tidak menuliskannya di dalam mushaf-mushaf. Demikian akhir dari penjelasan kita tentang surah Al-Fatihah. Surah yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun padamu dan bertaubat padamu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, inna sesungguhnya al-insan manusia lafi sungguh berada khusrin dalam kerugian, illa alladzina amanu, illa melainkan alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa amilus solihati dan mereka telah beramal soleh, yakni melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kebajikan, wa tawassaw bil haq dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi pada dasarnya kita sebagai kaum muslimin supaya tidak merugi maka lakukanlah 4 macam hal ini, yaitu beriman dan beramal solih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Akhirnya kita tutup surah Al-Fatihah ini dengan doa. Ya Allah, terangilah penglihatan kami dengan kitab-Mu. Lapangkanlah dada kami dengannya. Bugarkanlah badan kami dengan membacanya. Permudahlah urusan kami karenanya. Lancarkanlah lisan kami untuk membacanya. Kuatkanlah jiwa kami dengannya. Percepatlah pemahaman kami tentangnya. Hilangkanlah kesedihan kami dengan bacaan Al-Quran. Kuatkanlah tekad kami dengannya.
Terangilah hati kami dengan Al-Quran. Berilah kami kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, serta menguasai berbagai ilmu yang terkandung di dalamnya. Tetapkanlah semua itu dalam hati kami, ya Allah. Dan muliakanlah kami dengan berbagai kebaikan. Dengan daya dan kekuatan-Mu, sesungguhnya tiada ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Engkau yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma rzuqna akhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita untuk kali ini. Berarti surah Al-Fatihah telah kita khatamkan. Akan kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah mulai pertama. Doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.